Take Your Mind, Take Your Action. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM A4221067. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan dari kelompok Meteor. Meteor, study now, be proud later. Perkenalkan, nama saya Wanidia Puspanuswantai. Saya dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Asih Ratnasari Dewi. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Saya dari kelompok Meteor. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayatullah dari kelompok 28 kelompok Meteor. Perkenalkan, nama saya Rafli Satya Permadi dari kelompok 28 kelompok Meteor. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dari kelompok Meteor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abdillah dari kelompok 28 kelompok Meteor. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Anugrah dari program studi produksi tanaman hortikultura jurusan pertanian. NIM saya A311092. Saya dari kelompok Meteor. Nama saya Rofia Dawia dari jurusan Pertanian, program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf Batiar. Saya dari kelompok 28 kelompok Meteor. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Teknologi Pertanian berperan penting dalam modernisasi pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan memiliki kekayaan alam melimpah berupa sektor pertanian. Negara Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga mudah untuk ditanami berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman pangan sampai perkebunan. Sebagai negara agraris, Indonesia dimudahkan dalam proses memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dan tidak terjadi impor dari luar negeri. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara agraris adalah dengan adanya swasembada pangan di era Presiden Soeharto. Pada tahun 1984, Indonesia dapat swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 28,5 ton. Kesuksesan dari swasembada pangan memperoleh penghargaan dari FAO, Food and Agriculture Organization, merupakan organisasi pangan dan pertanian dunia di bawah naungan PBB pada tahun 1985. Keberhasilan tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia berguna untuk mempertahankan hidup. Negara yang memiliki swasembada pangan sendiri tidak lebih mengalami gejolak dibandingkan negara yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan negara sendiri. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian di Indonesia dari waktu ke waktu mulai mengalami perkembangan. Pada zaman dulu, ketika mereka membajak sawah menggunakan kerbau yang memakan waktu cukup lama, kini mulai beralih pada traktor. Meskipun demikian, membajak sawah menggunakan kerbau masih digunakan beberapa masyarakat di Indonesia. Contohnya di Desa Bojongsari, Bandung, Jawa Barat. Masyarakat di sana masih bertahan membajak sawah menggunakan kerbau, bahkan sapi, untuk mengolah tanahnya. Mereka beranggapan bahwa membajak menggunakan kerbau lebih ramah lingkungan, karena dapat menggemburkan dan menyuburkan tanah tanpa menggunakan kemajuan teknologi, dan dapat menjangkau area persawahan yang sulit seperti lereng bukit, serta yang pasti melestarikan budaya yang ada sejak turun-temurun. Mereka beranggapan membajak menggunakan kerbau juga mendapatkan manfaat berupa kotoran yang bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah, sehingga dapat menambah pupuk organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen nantinya. Teknologi pertanian di Indonesia sangatlah berkembang dengan pesat. Ditandainya dengan dibukanya kampus-kampus yang memiliki jurusan pertanian. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Jember yang memiliki jurusan pertanian, yaitu produksi pertanian dan teknologi pertanian. Dalam lingkup politeknik terdapat banyak teknologi pertanian. Contohnya, banyak alat-alat pertanian yang lengkap seperti traktor yang berguna membajak sawah sebagai pengganti kerbau, mesin penebar benih, mesin pemanen padi, mesin penanam padi, dan masih banyak lagi. Teknologi pertanian di Indonesia juga sudah mulai berkembang di berbagai daerah, dengan ditandainya banyak yang menggunakan traktor dibandingkan kerbau ketika membajak sawah, dan banyaknya juga menggunakan alat penggiling padi sebagai pengganti alat sederhana perontok padi.
Perkembangan tersebut memudahkan dalam proses produksi tanaman dan mempercepat hasil produksi. Dengan menggunakan teknologi, tenaga manusia diubah dengan menggunakan mesin. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian setiap tahunnya, Indonesia selalu ada dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Masalah umumnya dari sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Dengan peran teknologi pertanian diharapkan meningkatkan kualitas dari hasil pertanian serta dimudahkan para pengelolaan sektor pertanian guna mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Akan tetapi teknologi pertanian di banyak wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan karena adanya harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Terima kasih. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu 1983 sampai 1993 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 935.000 hektar yang terdiri atas 425.000 hektar berupa lahan sawah dan 510.000 lainnya bukan sawah atau rata-rata per tahun sekitar 40.000 per hektar. Untuk tahun 1993 sampai 2003 diperkirakan konversi lahan mencapai 2 kali lipat dari tahun 1983 sampai 1993, yaitu sekitar 80.000 hingga 100.000 hektar per tahun. Wilayah konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa sebesar 54% dan Sumatera 38%. Perubahan konversi lahan terbesar adalah menjadi lahan perkampungan dan lahan pemukiman dan kawasan industri 20%. Terima kasih. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak terlepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila perubahan tidak terjadi dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi bisa terhenti karena kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang semakin meningkat oleh hama penyakit yang semakin merajalela. Ditandai dengan inovasi teknologi di bidang pertanian adalah teknologi sensor dan teknologi otomatis. Terima kasih. Teknologi sensor mendapatkan data yang akurat dan real-time untuk para petani. Teknologi sensor yang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk mendapatkan beragam data seperti pertumbuhan hama, penyakit, dan permasalahan yang lebih sulit lainnya. Teknologi ini banyak dikembangkan di pertanian tanaman rumah dalam skala besar. Dengan adanya teknologi tersebut, penggunaan pupuk anorganik dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien. Teknologi mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya, teknologi otomasi. Penerapan otomasi seperti ini masih terbilang sederhana, tetapi saat ini sistem otomasi yang lebih rumit sudah dikembangkan di Belanda. Di sini ada penjelasannya tentang Elder Farhantem, memeriksa dan mesin panen otomatis. Dia menjelaskan tentang mesin panen di University Belanda. Mesin tersebut memeriksa kombinasi warna dengan menunjukkan bahwa buah hanya dalam waktu tersebut buah matang atau tidak langsung terdeteksi dengan alat teknologi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Masih banyak petani yang tidak sejahtera dilihat dari semua bidang pertanian pangan.
peternakan, nelayan masih jauh karena struktur yang banyak tetapi kepemilikan lahan kecil. Semua inovasi teknologi Badan Litbang yang dilaunching diharapkan diadopsi dan diproduksi massal oleh para perusahaan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani sehingga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Dengan teknologi yang memiliki peran dalam pertanian tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan para petani. Penggunaan inovasi di wilayah Indonesia. Jancuk. Beres. Saris lebel gitu, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robatiar. Saya dari kelompok 28, kelompok Meteor. Penggunaan inovasi di wilayah pelosok Indonesia berhubungan dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh lapang memiliki peran penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Di negeri yang kaya ini, yakni negeri agraris, masa depan pembangunan negeri ada di tangan orang-orang yang bergelut dalam bidang pertanian. Penyuluh pertanian merupakan motor penggerak kesuksesan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi swasembada pangan dunia. Sekian, terima kasih.